kemudian Bapak Ibu berikutnya kita menginjak kepada asesmen awal. Nah Bapak Ibu untuk asesmen awal ini untuk di kurikulum Merdeka itu merupakan prasyarat sebelum siswa belajar begitu ya Bapak Ibu, sehingga para guru itu bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan kompetensi yang sudah dimiliki siswa. Karena secara alami bahwa siswa itu kan tentu saja ada yang memiliki kemampuan lebih, ada yang memiliki kemampuan sedang dan kurang ya. Kemudian juga ada juga yang belajarnya itu berdasarkan auditori, ada visual gitu. Nah ini macam-macam Bapak Ibu. Nah oleh karena itu diperlukan adanya asesmen awal. Biar guru bisa menyesuaikan ternyata anak-anak yang ada di kelas itu ada perbedaan kebutuhan akan belajarnya. Tetapi bukan nanti dikelompokkan berdasarkan kemampuan, tidak. Duduknya sama normal saja biasa seperti biasa. Apakah mau berbentuk tradisional atau tempat duduknya ataupun mau kelompok-kelompok ya gitu. Ini dalam hal pelayanannya Bapak Ibu ya. Jadi dikatakan ini menurut Mas Menteri katanya bahwa asesmen awal adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Nah, lalu tujuan asesmen awal itu apa? Nah, ini dibagikan ada dua, yaitu secara kognitif dan non-kognitif, Bapak Ibu ya. Nah, untuk tujuan asesmen awal yang kognitif, ini adalah mengidentifikasi pencapaian kompetensi kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, merancang pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi rata-rata peserta didik. Begitu. Jadi artinya, Bapak Ibu tidak perlu membuat beberapa modul ajar karena siswa kemampuan beda-beda, tidak. Tetapi Ibu Bapak bisa melihat rata-rata kemampuan anak itu pada posisi mana. Sehingga Bapak Ibu dapat membuat modul ajar atau RPP-nya itu berdasarkan kompetensi rata-rata yang dimiliki siswa di kelasnya. Ya. Kemudian yang ketiga, membentuk kelas remedial yang mampu mengakomodir peserta didik dengan kemampuan di bawah rata-rata. Nah, jadi artinya juga di sini harus menampung kemampuan anak yang di bawah rata-rata. Dan ini perlu perlakuan khusus dari gurunya. Karena kebutuhan belajarnya lebih banyak dibandingkan dengan anak-anak yang kemampuannya lebih bagus. Lalu tujuan asesmen awal yang kognitif sebagai berikut Bapak Ibu ya. Mengidentifikasi pencapaian kompetensi peserta didik, merancang pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi rata-rata didik, membentuk ini sudah ya Bapak Ibu tadi. Nah, kemudian untuk tujuan asesmen awal non kognitif adalah sebagai berikut, yaitu memahami tingkat kesejahteraan psikologis, emosi dan sosial peserta didik, lalu mengetahui aktivitas peserta didik saat belajar di rumah, kemudian memahami kondisi keluarga, ini jadi pada aspek sosial yang dimiliki oleh siswa ya Bapak Ibu. Kemudian memahami latar belakang pergaulan peserta didik, mengidentifikasi karakter, minat, serta gaya belajar peserta didik. Nah, kemudian manfaat asesmen awal di sini ada 5, yaitu diantaranya peserta didik akan mendapat pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dan kondisinya, peserta didik bisa lebih aktif selama kegiatan pembelajaran berlangsung, pencapaian peserta didik bisa meningkat, lalu guru lebih mudah membuat rancangan pembelajaran yang mengakomodir kompetensi dan kondisi peserta didiknya, guru bisa mendapatkan umpan balik dari peserta didik di setiap pembelajaran. Jadi ini nanti untuk merancang materi atau pembelajaran berikutnya, rancangan pembelajaran materi berikutnya. Jadi ada umpan balik. Gitu.